ngoleksi ini emang benar-benar ngoleksi Karya seni. karya seni. Sebagus itu Iya sih. betul. Heeh. Kalau Covernya udah kebetulan saya sudah Covernya udah bikin bisa volume 3. sampai volume 3. Jadi kalau bisa nih ntar ditayangin nih Mas Isan. Spill eksklusif di konten ini 3 cover. Oh ini spannya nyambung, nanti hasil cetakannya presisi gak ya? Kalau aku jelaskan dari sisi desainer, itu tuh pasti presisi. Kenapa? Karena kita ada rumusnya. Kita kan, kalau nggak percaya nih, ntar tampilin Mas. Halo Mang Aman ya, kembali lagi di konten ngoreksi. Dan kali ini kita sudah bersama salah satu editor di LX Comic, Mbak Niken. Oke. Halo Mbak, apa kabar? baik. Ih, tegang banget. Udah lama nggak muncul di. Udah lama nggak muncul. Mbak Niken tuh pernah ngonten di sini juga ya, bareng ngoreksi juga bareng Mas Ical, editor F ya. Ngebahas Dragon Ball juga gitu ya. Dragon Ball Ultimate. Nah, kali ini kembali lagi di konten ngoreksi ngebahas salah satu judul yang Mbak Niken editorial nih ya. Pernah terakhir. Oh, gitu. Nah, Itu karena komiknya udah lama, jadi udah terbit sebelum aku masuk, jadi aku nerusin. Oke, berarti kali ini kita akan membahas salah satu judul fenomenal yang bangkit kembali sebutannya ya, itu Vagabond dalam format Band Up Edition. Jadi buat teman-teman yang pengen ngoleksi Vagabond dan masih ragu, tonton video ini. Yes, promosinya gitu. Oke Mbak, mungkin sekedar premis aja sih Mbak kan sebagai editor pasti udah baca komiknya ya. Nah kira-kira dari Mbak Niken tuh bisa jelasin nggak komik ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Karena kita tahu kan kayak, wah ini komik fenomenal banget nih. Emang ceritanya sebagus apa sih? Kira-kira gimana Mbak? Sebenarnya kan Vagabond ini kan diadaptasi dari novel Musashi, diilustrasikan dalam sebuah komik. Dan cerita dari Musashi ini menceritakan tentang bagaimana seorang samurai mencari makna hidup. Dari awal Shinmen Takezo itu saat dia berumur 17 tahun, dia berusaha untuk mencari makna hidupnya untuk menjadi yang terkuat di Jepang gitu. Nyari jati diri lah ya. Jati diri ya. Anak-anak muda. Nah di situ banyak pertemuan dengan klan-klan yang menantang dia gitu kan. Terus jadi perubahan dari jati dirinya Takezo itu sampai dia bertemu dengan biksu Takuan yang akan merubah sifat dia yang liar menjadi orang yang lebih kalem, lebih adem kayak gitu. Berarti singkatnya tuh semacam komik tentang perjalanan jati diri orang ya? Perjalanan dari Musashi itu. Nah, dari komiknya sendiri tuh referensi dari novel gitu ya Mbak? Iya betul. Aku sempat lihat tuh Mbak, novelnya tebel-tebel banget. Iya. Sampai 3 sebenarnya interpretasinya ini banyak, dari novelnya udah banyak yang di-cut ya. Kalau misalnya sudah pernah baca novelnya, baca komiknya mungkin agak lompat, dari banyak yang terlompat gitu. Agak lebih diringkas mungkin ya. Iya, dari Inoue-nya mungkin dia berusaha untuk menginterpretasikan dari novel menjadi komik itu kan lumayan susah ya. Iya, apalagi dengan artnya sih, dia Mbak. yang lumayan bagus banget. Betul. Gitu sih. Dan komik ini sendiri bukannya dulu kita pernah nerbitin gak sih? Dulu kan kita pernah reguler gitu. Oh iya pernah, kita nerbitin tahun 2005. 2005? Iya, sebelum saya di Alex. Aku masih 4 tahun. 2005 itu kita terbitnya reguler, dan itu masih harga komik masih 12.000 kayaknya. Oh iya? Iya, masih kertas koran. Aku terus belum ngerasain itu. Iya, terus sekarang kan banyak banget yang nyari. Oh iya, udah langka banget. Terus, Mbak. Udah gitu mungkin yang sudah punya pun komiknya udah mulai rusak udah mulai udah mulai jelek. Nah itu makanya karena banyaknya permintaan dari pembaca, dari netizen, dan kita pikir memang kita mau mengupdate lagi, mereborn lagi komik-komik lama LX. Makanya kita berusaha untuk mencari copyrightnya lagi buat bisa menerbitkan Vagabond gitu. Karena kalau ngomong soal copyright tuh agak repot juga sih ya Mbak. Iya betul. Jadi tantangan kita juga, mungkin kayak pembaca ngomong tolong cetul ini dong, atau tolong terbitin komiknya dong. Kita bisa lihat dulu udah terakhir kali dia terbit kapan, bisa ya kan.
terus penerbitnya dulu siapa. Kadang beberapa penerbit juga udah nggak ada kan. Iya, betul. Itu agak susah tuh, kayak misalnya kasusnya, aku nggak tahu sih, aku takut salah. Aku sempat dengar kayak masalah Sailor Moon gitu kan. Iya, Itu kan heeh. kita pengen banget tuh nerbitin Cetula segala macam. Cuma kan dari penerbit asalnya juga kita masih mencari-cari nih, Rakia sekarang siapa yang megang. Iya, betul. Sama kayak gini, kalau nggak salah dari Rakia sendiri awal dari Kodansa kan Mbak ini. Iya, Nah Kodansha sekarang megang yang megang IT planning. IT planning tuh. IT Jadi planning. dari perpindahan itu aja pasti ada kontrak beda lagi gitu kan. Iya. Walaupun kita udah cetul atau segala macam. Dan proses kita untuk minta cetak ulang itu mencetak lagi itu aja, menerbitkan lagi itu prosesnya lumayan lama. Jadi nggak cuma langsung tiba-tiba kita pengen langsung dikasih right, itu susah. Kita harus Iya, deketin mangakanya dulu, boleh nggak tuh lanjut lagi gitu. betul. Apalagi untuk beberapa judul komik-komik yang komikus legend gitu kan, mangakanya kayak Takehiko Inoue atau enggak kayak Naoki Urasawa tuh kan repot ya itu ya. Iya, betul. Jadi kayak fun fact sih, kayak teman-teman kayak kalau kita mau nerbitin komik-komik beliau itu, kita tuh nggak cuma berurusan sama penerbit tapi sama komikusnya langsung. Iya, betul. Dan kalau Dan itu penerbit nggak gampang setuju ya. Heeh. komikusnya, oh saya tidak mau nerbitin dulu deh, ya nggak bisa. Tapi Prosesnya lumayan lama. prosesnya lama gitu loh. Kecuali kayak beberapa, kalau komik-komik sekarang kan mungkin udah di hire langsung sama si penerbitnya kan. Jadi kita bisa tektokan langsung ke penerbitnya. Tapi untuk judul-judul legend tuh harus banget ini sih. Kita Iya, langsung ke apalagi kalau mangakanya masih ada gitu kan. iya. Udah repot. Makanya kita beruntung banget sih bisa Bisa ngambil masih lagi. diizinkan Masih untuk diizinkan. menerbitkan lagi. Iya sih, maksudnya banyak yang nyari Mbak. Iya. Oh, kayak aduh kapan ya punya Vagabond, sampai kalau aku sih lihat di komunitas-komunitas forum gitu banyak yang jual harga-harga gorengan gitu loh, kayak satu setnya bisa sampai 5 juta, 3 Iya, juta itu kan kayak. padahal dengan kualitas yang dulu ya jelek ya. Tapi menurutku ya buat para kolektor sih nggak masalah Mbak, buat kualitas masih jadul itu, karena kan mungkin mereka juga pengen ngoleksi cetakan yang lama juga gitu loh, buat lengkapin itu. Yep. Tapi sebagai opsional kita terbitin ulang Iya, gitu, betul. dan alhamdulillah tercapai. Oke Mbak, lalu soal proses pengerjaannya ya Mbak, kira-kira karena ini kita cetak ulang ya, dari segi dari redaksi sendiri, ada kesulitan nggak Mbak dalam proses pengerjaannya? Kesulitannya sih ya untuk covernya terutama ya, kita untuk mencari kan Jojo tahu sendiri kan. Ya. Karena itu tidak mudah juga, karena dari publishernya pun dia tidak menyediakan Datanya materi ya. digital kan, dan itu kesulitan karena kita sudah judul-judulnya juga sudah lama banget, dan materi digital kita juga sudah tidak ada, jadi perjuangannya di situ, terutama yang masalah cover ilustrasi. Dan kalau isinya kita juga diedit ulang, direvisi untuk beberapa yang mungkin miss di sebelumnya, kita ya. perbaiki lagi gitu. Jadi treatmentnya ya seperti itu. Jadi cetak ulang itu bukan berarti dari terbitan lama langsung diketik ulang aja, tapi kita harus ngedit lagi, ngulang lagi ya gitu, sih. flashingnya segala macam. Mungkin kayak terjemahannya mungkin ada lebih menyesuaikan lagi sih Mbak Iya, ya. betul. Terus sama istilah-istilah yang mungkin miss di sebelumnya kita perbaiki lagi gitu. Tapi dulu editornya Mbak Niken bukan? Bukan, dulu editornya mantan bos mantan Mantan apa nih? bukan mantan level komik. Sebelumnya kan yang megang Mas Arya. Oh, Mas Arya. Mas Arya itu yang megang, yang membuat level komik lah, beliau lah ya. yang menciptakan level komik. Karena waktu itu kan zaman dulu waktu pertama kali Alex muncul itu belum dipisah-pisahkan kan, yang untuk dewasa dan anak-anak. Jadi konten komiknya itu Alex itu untuk yang remaja ke bawah. Untuk level itu untuk yang dewasa, yang kontennya lebih mature, lebih ceritanya lebih berat kayak gitu. Nah, makanya ini untuk Vagabond ini terhitungnya sebagai dewasa. Karena ceritanya kan berat kan, itu banyak dengan termasuk komik-komik awal yang untuk kategori pembaca dewasa dong. Iya, pertama kali level ada itu karena alasan itu. Nah, tadi kan kalau dari kesulitan Mbak Niken kan itu terkait editing juga lumayan kan, karena kan kita harus menyesuaikan lagi sama zamannya. Kalau dari aku sendiri sih sebagai desainer yang ngerjain buku ini tuh, salah satu kesulitan ya ada di data sih Mbak. Karena fun fact ya teman-teman, mungkin sekedar tahu aja,
pernah riset gak atau pernah nyadar gak kenapa Vagabond itu di setiap negara cetakannya beda-beda? Entah tuh covernya atau formatnya. Alasannya sederhana, karena penerbit asalnya nggak punya datanya lagi. Iya betul. Anehnya lucu gitu, makanya kayak misalnya teman-teman bisa lihat dari cetakan luar mana, dia bikin hardcover, ilustrasi yang ngambil dari ini, terus ada dari terbitan Jerman yang kayak gini-gini. Kenapa diizinkan beda-beda dan formatnya beda sama komik yang originalnya? Karena ketika kita minta datanya itu ke penerbit asalnya, mereka nggak punya, Hmm. gitu kayak Jadi kita disuruh berkreasi dia ya, disuruh berkreasi kreativitas. gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat judulnya beda-beda gitu, covernya beda-beda ya karena itu alasannya. Nah Hmm. itu juga yang membuat tantangan juga sih Mbak, karena kan Hmm. kita kalau desainer itu lebih mudah mengikuti aturan rules yang apa yang dimau daripada untuk Oh ya. berkreasi. Tapi Jojo berhasil di sini. Aduh, kan ngikutin kemauan editor juga lo ya Iya sama banyak banget pembaca. apa dari padu-padan warna dasar, terus Eh, pemilihan karakter untuk cover depan itu sangat diapresiasi Aduh, banyak sebagai. dramanya Mbak. Repot. Gitu sih. Jadi kayak Hmm. kalau teman-teman ngira kayak oh terbitan ini luar kayak gini formatnya. Nah, sebenarnya dari penerbit asalnya nggak ada batasan, malah mereka di emailnya pun beri Iya. kebebasan gitu ya. Hmm. Asalkan ada panduannya juga kayak misal kita mengajukan ini ceritanya atau konsep yang nggak sesuai sama cerita si dalam komik itu ya mereka pasti ngasih arahan gitu, ada Hmm. revisi Iya dari betul. mereka. Hmm. Nggak Jadi sembarangan nggak ya. sembarangan. Hmm. Kayak misalnya pemilihan cover deh, aset cover. Kita mungkin bicara soal spek ya Mbak. Kalau aku ngebahas soal desainnya ini, alasan aku ngebuat ilustrasi itu ngambil dari dalam, ya aku cuma pengen nyari aset-aset yang bagus aja gitu loh. Nah, kebetulan dari 2 buku tuh volume 1, volume 2, aku udah review coba nyari aset bukunya itu gambar mana yang bagus gitu. Nah, ketemulah sih gambar ini. Mungkin orang-orang ngira, oh gambar ini tuh mirip sama terbitan ini, terbitan ini. Ya memang itu gambar yang di dalam. Iya. Kita mau pakai gambar apa lagi gitu loh. Hmm. Dan lagi kita sempat pernah nyoba ya Mbak, pengen ngambil gambar dari volume lain, itu ditolak kan? Iya betul. Iya Harus kan? harus sesuai Harus dengan sama volume yang kita isinya. terbitkan. Heeh. Hmm. Berkaitan juga sama spine-nya. Spine-nya kan kita bikin nyambung gitu kan. Hmm. Nah, spine nyambung itu bukan berarti kita asal nyomot gambar dari yang random-random, tapi Betul. dari kesinambungan cerita itu kayak si karakter ini muncul di volume berapa, ya kita taruh si karakter itu. Kadang juga, nah oleh karena itu, kadang gambar itu menyerupai terbitan luar. Karena Hmm. untuk ngambil span nyambung itu kita kan kalau aku ya itu kan perlu gambar si utuh si Iya karakternya. iya. Hmm. Nah, sedangkan nggak banyak aset karakter si gambar utuh itu yang bagus Hmm. gitu yang bisa kita pletching di spine-nya itu. Nah, oleh karena itu udah sama kita disuruh sesuai sama volumenya, isinya, ditambah lagi ya asetnya juga terbatas. Jadi mau gak mau Hmm. kita pakai aset yang sama gitu loh. Dan menggunakan aset yang sama pun bukan berarti mengikuti terbitan luar, Hmm. tetap ada arahan dari mangakanya langsung ya Iya, Mbak. Waktu itu kan kita kan sempat sempet ya ngirim mengirim sempat ke sana. ngirim full sampai volume 18 tuh. Kita ngirim ke sana, penerbitnya bilang, "Oke, ini udah oke, cuma kita tunggu dari pendapat Iya, dari ini ya UA-nya. senseinya ya." Nah, senseinya ngasih saran kan, malah, "Oh, bisa gak karakter ini ditaruh di sini aja, karakter ini taruh di sini aja, atau enggak bisa gak karakter ini diganti gitu kan." Iya. Oke, aku kayak kasusnya tuh di volume berapa tuh yang ada Sasaki Kojiro tuh. Mm-mm. Wah, menurutku ini gambar keren banget ku taruh situ kan, karena bagus dia tuh. Ternyata dari pendapat mangakanya bilang, bisa gak kalian ganti gambar Sasaki Kojiro-nya yang lebih flamboyan gitu kan, karena kan karakternya Hmm. agak terlalu serius nih kalau kalian taruh di spine. Jadi kalau teman-teman bilang, oh ini jiplak dari sini ya, enggak juga, itu udah permintaan dari Iya, mangakanya langsung. itu bukan benar-benar kita Heeh, ide kita doang gitu. Jadi benar-benar dari manganganya pun mangakanya langsung. memberikan Heeh. memberikan approvalnya dengan cara seperti itu Mereka pun diberikan nyaranin itu. kayak, ini ada satu karakter penting nih yang nenek-nenek itu kalau nggak salah ya. Mm-mm. Bisa gak kalian taruh di spine ini? Nah kan kita udah coba nyari kan ternyata dari si karakter itu rata-rata gambarnya tuh close up mulu kan. Hmm. Jarang yang ada gambar dia utuh sebadan gitu. Kita jelasin ke mangakanya, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Hmm. Jadi ya untuk proses itu cukup panjang sih ya Mbak, apalagi untuk Iya. terbitan pertama Kayak apa sih namanya? Tidak tidak dibebaskan tapi juga ada ada panduannya. panduannya, ada aturannya gitu. Mm-mm. Dan ya gitulah namanya komik ya agak repot pasti bolak-balik. Dan beruntungnya mungkin ini ya Mbak, approval cepet ya. Maksudnya Iya, balasannya cepet ya dia dia. lebih cepat dari yang aku bayangin sih, Iya. terutama untuk apa namanya karakter yang kita ambil terus
yang spine-nya itu, karena aku Mm-mm. pikir bakal bolak-balik Lama gitu, ya. ternyata lebih cepat. Iya, biasanya sih ya teman-teman kalau approval itu sangat bahkan kalau di komunitas bilang alasan approval, sebetulnya proses itu panjang banget. Karena panjangnya itu bukan karena kita ngurusnya lama, tapi lebih dibalesnya lama. Iya, Misalnya ya. kita ngirim hari ini, beberapa penerbit itu biasanya standarnya minggu depan baru dibales, dan itu Iya, belum tentu standarnya 10 ACC. hari, 10 hari 10 itu hari ya. kan, belum tentu itu ACC, belum bisa jadi ada revisi Ada kan. revisi. Kadang-kadang Nah, revisinya nggak langsung semuanya heeh. kecil-kecil gitu. Kita udah revisi, kita kirim lagi, ya nggak dibalas hari itu juga, nunggu Iya, lagi sebuah apa, kadang ada yang makanya 2 molor ya. minggu, belum kalau mereka kan punya hari libur sendiri ya, kayak kita nih, kayak ini, kita kan ada lebaran contoh ya. Hmm, Kalau mereka kan ada golden week ya istilahnya. Golden Week. Nah, itu tuh kalau selama mereka golden week, itu tuh nggak boleh diganggu, nggak bisa diganggu malah, Iya, nggak ada. mereka udah memberitahu biasanya Mm-mm. seminggu atau 2 minggu sebelum kalau akan ada liburan ini. Jadi approval tuh disuruh kirim Mm-mm. secepatnya kalau pengen cepet. Tapi kalau Mm-mm. terlambat ya udah Ya mereka udah, nggak akan nggak buka akan email buka sama sekali. emailnya. Sama aja kita lebaran, kita mau lebaran kerja. Lebaran terus kerja gitu. Lebaran tetap Tetap buka kerja gitu. email ya. Tetap buka email kita mah. Beda. Beda. Ya kayak gitu. Nah, ngebahas soal spesifikasi komiknya ya, Mbak. Kan ini formatnya kita band up ya, Mbak. Untuk band up sendiri itu 2 buku jadi satu, jadi totalnya nanti bakal kurang lebih ya, karena ini komiknya masih hiatus, kurang lebih 18 ya kalau nggak salah. 18. Ada 18 volume band up, dan untuk formatnya sendiri, nah ini nih yang mungkin jadi pertanyaan orang-orang, kenapa dibikin kayak gini, kenapa dibikin kayak gitu. Sebetulnya ya, konsep desain itu menurutku ya, untuk kerja di produksi ini, itu kayak masak sih Mbak. Jadi kita tuh pengen memasak sesuatu seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, dan harga jualan itu seperti apa. Hmm. Nah, untuk Vagabond ini sendiri, aku tuh pengennya dari awal gini, aku tahu komik ini tuh masterpiece banget, bagus banget. Semua orang tuh nyari komik ini, semua orang pengen baca komik ini. Apakah kita harus bikin komik itu sebagai edisinya deluxe banget kah? Atau kita bikin reguler kah? Itu harus ada pertimbangan di situ, Mbak. Jadi Mhm. yang membuat aku tuh kayak, aduh bikin bagus banget gak sih? Atau pakai kertas ini gak sih? Bikin jaket gak sih? Kayak aku mikir-mikir ulang lagi. Komik ini kan bagus ya. Iya. Takutnya harganya nanti bisa Iya, harganya nanti bisa kemana-mana gitu loh. bisa berlebih, bisa Nah, susah nanti. tujuan aku tuh kayak pengen ngebuat komik ini masih layak untuk koleksi, Hmm. tapi masih bisa dibaca oleh semua Ya, kalangan, yang masih terjangkau masih lah ya untuk terjangkau. harganya. Nah, oleh karena itu speknya itu aku bikin tadi mengurangi beberapa spek-spek yang spesial gitu loh, kayak misalnya tanpa jaket, terus kita penggunaan gramasi kertasnya, terus kayak pemilihan warna-warnanya, sama finishingnya, itu tuh bener-bener aku perhatiin banget, ngeracik gimana muncul nih harga yang nggak mahal-mahal banget gitu loh. Karena untuk standar komik seukuran ini sendiri, itu tuh pasti harganya di atas 150, Iya, ya kan? ini masih di bawah Di 150. bawah 150, ya kan? Luar Kalau biasa. kalian pakai diskon bisa 100.000. Ada 55, 66, nah itu. Itu Iya bisa ya. tuh kalau ada hari-hari tanggal khusus kembar gitu. Nah, Padahal dengan 8 halaman warna kan lumayan ya. iya. Terus Nah, aku bilang kayak gitu-gitu tuh. Nah, oleh karena itu kayak aku sih tujuannya kenapa dibuat reguler standar untuk menekan harganya itu, Mbak. Jadi kayak hmm, semua orang tuh bisa baca koleksi, bisa baca si Vagabond ini, nggak hanya baca dan bisa koleksi. Karena aku mikir gini, kalau kita buat sebegitu mahalnya, apakah bisa? Sangat. hmm. Apakah mau? Petinggi pasti mau sekali. Ini komik. Semakin mahal makin Semakin ini ya. mahal makin puas mereka, apalagi kalau penjualannya laku kan. Cuma Tapi masalahnya pembacanya kebakaran. pembaca sih oke, menurutku dia pasti pembaca kita tuh kayak tahu lah ini komik makin lama makin mahal. Cuma masalahnya untuk Vagabond ini sendiri itu tuh udah banyak versinya Mbak. Hmm. Karena kayak misalnya kita buat komik ini sefancy mungkin, jual harga 200 gitu kan. Ah, mending beli terbitan luar. Gitu gak sih? Hmm. Aku kan kalau misalnya disuruh milih ya, ngoleksi terbitan Indo atau ngoleksi yang koleksi, ada tuh yang fancy banget yang udah pakai hardcover, aku lebih suka pakai hardcover gitu loh, karena ya dari harganya worth it segala macam, cuma tadi budget aku nggak masuk dan gak semua orang tuh budgetnya sama, jadi aku Hmm. ngebuat speknya itu ya kayak gini, semoga ya harganya bisa stabil tapi semua orang juga bisa beli Iya, gitu, betul, sama betul. isi-isinya juga Betul. gitu Mbak, kurang lebih.
Ya. Oke, mungkin kita lanjut ya Mbak ke Hmm. pertanyaan-pertanyaan netizen. Ini ada kita kumpulin Mbak. Kebetulan wah banyak banget. Dan pertanyaan mungkin ada dari 3 platform ya, waktu itu dari Twitter ada, dari X itu Hmm. dari Instagram ada, dari YouTube juga ada, dan pertanyaan itu beragam banget dan ada yang sama ada yang enggak. Jadi mungkin kita rangkum aja ya di sini. Pertanyaan pertama dari Ed Palabutong. Apa saja faktor sebuah seri bisa dapat cetul? Soalnya ada seri yang belum aku punya. Nah, dari redaksi gimana, Mbak? Kalau dari redaksi itu kita lebih ke karena ada permintaan ya. Pertama dari permintaan pembaca. Kalau semakin tinggi permintaan, Mhm. terus makin langka kan makin berarti nanti pasti dari pihak MDHO pun bakal tahu gitu ada yang perlu dicetul. Karena setiap bulan itu kita mesti ada yang komik-komik yang perlu dicetul apa aja Mhm. gitu. Nah makanya ini karena termasuk yang high demand ya, banyak juga yang Mhm. minta, makanya kita memutuskan untuk mencoba untuk mengurus right-nya lagi untuk terbit lagi gitu. Ya tadi yang Lebih udah ke yang udah permintaan sih. kita bahas juga ya. Selain itu permintaan juga rights-nya juga gitu loh. Kita Iya. bisa aja nyetul terbitan lama apa gitu yang Hmm. kita pengen buat. Mm-mm. Cuma rights-nya masih ada gak gitu Iya. loh. Dan penerbitnya masih nyimpen gak data segala Hmm. macam. Itu salah satu faktor juga sih ya Mbak. Iya. Tapi yang paling penting adalah permintaan pasar. Iya betul. Kalau semisal udah permintaan pasar Tinggi tinggi, banget. terus kita tahu nih kalau semisal banyak yang Hmm, menginginkan kan berarti penjualan juga bagus pasti. kan. Takutnya nanti kalau semisal banyak yang beli tapi ternyata cuma di sosmed doang bilangnya mau beli tapi ternyata enggak gitu Itu kan. pertimbangan Karena banget kita sih. menuju untuk bisa mencetak ulang itu untuk yang komik-komik lama itu prosesnya lama. Jadi harus Hmm, harus harus betul-betul bisa ketahuan sampai angkanya. ya bisa sampai setahun sebelum lah kalau bisa sampai setahunan karena prosesnya lumayan ribet gitu. Karena ini ya Mbak, fun fact aja ya Mbak, buat teman-teman juga nih. Ini kan buku ini kan ada PO-nya ya waktu itu ya. Iya, PO-nya tuh aku nggak tahu sih, misalnya podcast ini terbit kapan, tayang kapan. Tapi untuk PO-nya sendiri waktu itu kan dari April ya Mbak, pertengahan iya. April. Mm. Biasanya ya Mbak, kita tuh untuk mencetak suatu buku itu tuh oplahnya 3.000. Hmm. Cetakan pertama itu 3.000. Kenapa? Mau tuh judul sebagus apapun atau segimanapun itu 3.000. Karena itu akan mengaruh ke budget HPP-nya nanti berapa mahal si buku itu Hmm. harganya. 3.000 tuh udah angka mentok lah, bisa mundur dikit, cuma 3.000 angka awal. Nah, karena Vagabond ini cetak ulang ya kan, kita pasti ngajuin ke percetakan itu ordernya 3.000. Kita buka PO. PO-nya kan cukup lama tuh. Hmm. Ternyata dapat info PO buku ini Meledak. aja meledak sampai 1.000. Terakhir kali aku dengar tuh 1.600 buku udah di PO. Itu Gitu. kan berarti udah lebih dari setengah bukunya loh. Iya. Nah, padahal buku itu sendiri belum masuk toko, dan nanti misalnya itu buku sisanya itu masuk ke toko, toko kita kan banyak ya, ada 100 lebih, Hmm. 100 lebih lah, banyak Banyak lah termasuk agent-agentnya ya. agent-agentnya kan. Hmm. Bisa kemungkinan besar setiap toko cuma dapat 5 buku, 10 buku dong Ya, jadinya. Jadi mau dikurangin. gak mau kita harus cetul ya kan. Jadi anehnya gitu, buku belum ada di toko kita harus cetul. Jadi kayak kerennya gitu sih. Iya, iya Makanya betul. kayak aduh, mungkin kalau teman-teman nanti buku ini rilis ya, mungkin tadi di tanggal 13 ya, Iya. di semua toko. Kalau kalian nggak ketemu ada buku itu di toko, kemungkinan besar ya udah habis sebetulnya. Iya, betul. Jadi nunggu cetulnya lagi, tapi paling di minggu depannya udah ready di toko gitu. Oke, selanjutnya Mbak, dari pertanyaan @riurit, gimana strategi editor untuk censorship, nudity, dan violence di Vagabond? Nah, dari editor gimana? Ada yang mau Ya, jawab? kalau untuk sensor itu sama seperti komik-komik lainnya, apalagi kan ini udah dewasa. Jadi walaupun kita sudah masuk ke level adult comics, kita masih tetap harus modif modif untuk Mm-mm. scene-scene yang terlalu vulgar gitu. Karena mengingat kultur di Indonesia ya, itu kan Betul. kalau terlalu vulgar pun tetap tidak bisa diterima. Maksudnya Iya, kita juga betul. harus melihat dari segi kesopanan kayak gitu. Jadi Mm-mm. untuk modifikasi kita sesuaikan tidak terlalu ekstrim untuk Mm-mm. modifnya, tapi juga tidak terlalu vulgar. Mm-mm. Dan itu pun harus di-approve oleh mangakanya juga Mm-mm. dan tidak mengurangi artistik dari gambar aslinya gitu. Tapi sedikit menambahkan ya Mbak. Mungkin ini pertanyaan banyak orang gitu. Aku sering baca-baca juga di forum-forum komunitas gitu kan. Kenapa sih komik itu udah di labelin level komik, komik dewasa tapi masih disensor? Hmm, Banyak banget tuh pertanyaan kayak iya. gitu kan.
Akan kujawab dengan sepadat mungkin, semoga paham. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya komik itu masuk kategori level, itu tuh bukan berarti semuanya itu pure nggak diapa-apain, nggak ada proses editing apa-apa. Ada dua faktor. Pertama, satu, faktor undang-undang. Iya. Kedua, regulasi. Kenapa undang-undang? Satu, karena kita tinggal di negara Indonesia yang undang-undangnya itu ada bunyi ketat banget tentang publishing suatu karya atau suatu produk yang berbau seksual, baik itu media cetak atau digital. Iya, betul. Terlebih lagi kan kita penerbit resmi ya. Kita juga minta ISBN ke pemerintah juga kan, ibaratnya ke Perpusnas ya kan. Dan itu pasti ada seleksinya dan ada standarnya juga di sana untuk bisa terbit dan layak di Indonesia. Jadi satu, karena undang-undang melarang itu. Jadi mau gimana pun ya jadi batasan juga. Jadi nggak semua Iya. judul bisa kita terbitkan. Bahkan kadang kalau misalnya ada permintaan komik yang mature gitu, kita ceritanya bagus, tapi waktu pas kita lihat ternyata banyak sensor yang harus disensor, dimodif, dan dari publishernya tidak memperbolehkan, mangakanya tidak Iya, memperbolehkan kadang itu, beberapa juga gitu berarti kan. kita otomatis mau tidak mau kita nggak bisa terbitkan gitu. Betul. Kalau semisal ternyata boleh, ya kita bisa terbitkan gitu. Jadi Emang gitu sih. Jadi kayak agak sayang juga kan, juga teman-teman pasti mikir gitu. Oh, komik kebanyakan disensor, sensor juga malas juga bacanya kan ya. Kita juga mikir gitu. Coba kalian tanya, mungkin ada kesempatan ke event-event, tanya ke semua editor, mau gak komik disensor? Nggak ada satupun mau komik editor mau sensor. kita Kalau udah juga gitu-gitu berat aja. sebagai editor karena kita kan tahu buku Iya. aslinya kan kayak Ya, gimana sayang gitu loh, ceritanya. kayak kita kan udah bagian dari cerita kan. Nggak ada sih nih editor, desainer, kalau kalian tanya kenapa sih kalian suka sensor? Kita pun nggak mau nyensor sebetulnya ya. Kalau bisa kayak gitu. Masalah undang-undang dan lain hal itu Daripada memaksa kita nanti gitu malah loh. komiknya nggak dilanjutkan gara-gara masalah Betul, ada itu. drama Iya. apa-apa sampai didatengin Harus ditarik dari ditarik toko. peredaran kan, sayang juga kan buat teman-teman Agak dan serem koleksi. juga sih buat kita juga sebagai publisher besar gitu, sebagai Iya, penerbitan besar. betul. Oke, selanjutnya Mbak, dari pertanyaan @autonews flexing 8, apa tantangan desainer cover selain cover Vagabond soal membangun warna ke cover? Ini pertanyaan soal untukku ya Mbak. Iya, Sebagai special banget, setuju. desainer, tantangannya tadi kan udah kejelasin ya, terkait data. Jadi si penerbit asalnya itu dia tuh nggak punya datanya lagi. Jadi dia memberi kebebasan untuk membuat atau meng-create si covernya itu sendiri. Nah, terkait ilustrasi dan gambar, tantangannya ialah ya sebelum aku buat cover aku harus baca dulu komiknya. Iya, betul. Harus tahu Harus nuansanya tahu ya yang nuansanya mana. apa, temanya tentang apa, ngebahas tentang apa di komik di volume tersebut. Nah, terus gambarnya pun aku juga harus ngambil dari isi buku tersebut. Nggak boleh tuh ngambil dari seri-seri yang lain gitu loh, volume lain. Itu sih selalu tantangan, harus baca dulu, harus lihat dulu mana gambar yang bagus, mana yang bisa dipakai gitu loh. Terus masalah pemilihan warna ya Mbak, mungkin teman-teman nih lihat nih kayak bukunya warnanya biru gitu kan. Sebetulnya kalau soal pemilihan warna sendiri itu sih dibebasin ya dari penerbit asalnya. Cuma kalau aku sebagai desainer cuma pengen ini sih, nyari Exploring. nyari warna-warna aneh yang nggak pernah atau yang jarang kita bikin komik gitu kan, untuk dicetak. Nah kalau teman-teman nanti megang fisiknya, sebenarnya ini warna biru ini itu biru metalik teman-teman. Jadi kayak kita pakai warna tinta TC, Iya, jadi warnanya khusus. beda ya. Iya, jadi Kelihatan kalau di iya, kalau misalnya ininya ya. teman-teman udah megang buku fisiknya bisa kelihatan tuh, ini tuh warna bukan biru-biru biasa. Mungkin kalau dulu kita pernah nyetak Blue Lock dulu kan, ada volume 19 kalau nggak salah, ada biru metalik, mungkin agak mirip kayak gitu, cuman agak beda sedikit warnanya. Jadi ada beberapa warna spesial yang pengen ku coba gitu loh untuk si desain cover tersebut. Jadi mungkin nanti volume selanjutnya bisa jadi warna metalik lagi atau enggak warna-warna aneh lagi. Karena ya unik aja gitu loh, bisa karena diberi kebebasan itu. Jadi kayak aku pengen nge-create warna-warna yang nggak jarang kita pakai tapi sebenarnya bagus gitu loh buat buku. Untuk ilustrasi juga sama, tadi nyari-nyari dari isi buku. Dan untuk spine sendiri, tantangannya ialah sebenarnya spine kita udah buat dari awal ya Mbak. Masalahnya adalah untuk cetak setiap volumenya nanti. Karena teman-teman pasti sempat bertanya-tanya, nah, oh ini spine-nya nyambung, nanti hasil cetakannya presisi gak ya? Kalau aku jelaskan dari sisi desainer, itu tuh pasti presisi. Kenapa? Karena kita ada rumusnya. Kita kan, kalau nggak percaya nih, ntar tampilin Mas. Kita tuh udah ngegridin setiap potongan-potongan sampai tamat berdasarkan jumlah volumenya.
Nah, nanti kita selalu pakai yang itu, nggak diubah sama sekali. Berarti kan dari awal sampai tamat kita udah nge-create itu sesuai presisinya. Cuma masalahnya ada di nanti proses cetaknya. Hmm, Apakah nanti itu kebanyakan lem lah, banyak lah ya. alasan percetakan tuh. Ntar dia motongnya gimana lah. Padahal aku udah buat bleed potong itu, garis potong itu udah sesuai permintaan mereka. Tapi ya satu dua mungkin masih ada yang kelewat, jadinya Ada yang miss ya ada yang karena miss teknisnya karena dari teknis itu, makanya percetakan. mungkin di beberapa cetakan tuh bakal ada nggak sesuai porsinya gitu Mudah-mudahan loh. enggak sih, Mudah-mudahan amit-amit ya. jangan. Jadi kalau ditanya apakah presisi, pasti presisi. Karena kan kalian udah lihat sendiri kan, udah semuanya kita buat segala Hmm, macam. Nah, apakah hasilnya bagus? Mudah-mudahan pasti bagus. bagus Jojo. Aku nggak mau janji loh, karena kalau misalnya ada cacat ada salah, oh nggak presisi Iya. nih. Tapi sebelum hal terjadi, mungkin aku minta maaf kalau misalnya kalian bisa dapat data atau cetakan yang kurang bagus. Cuma saranku ya, kalau kalian emang seperfect itu untuk mengoleksi sebuah buku, saranku mending langsung datang ke toko bukunya. Karena Hmm, aku juga gitu, Mbak. bisa milih ya Iya, aku berapa kan nih. selain bikin cover-cover di sini, aku juga ngoleksi terbit-terbitan penerbit lain kayak MNC Hmm, atau PGE pun aku juga ngoleksi buku-buku hmm, mereka kan. Nah, karena aku apalagi orang desain, aku juga ngerti cara mereka kerja cetaknya segala macem. Nah, aku tahu miss-miss percetakan tuh kayak gimana aja. Daripada aku beli online, ya udah aku datangnya ke toko buku, bisa tuh berjam-jam tuh. Cuma oh ini agak kurang presisi, oh ini kayak gitu-gitu. agak OCD juga ya. Iya, terus OCD juga aku juga. Karena kan tahu kan, aku Hmm, yakin desainer pasti udah buat serapi hmm. mungkin, tapi percetakan tuh anomali. Gitu loh. Iya. Makanya kadang kalau teman-teman itu mungkin bisa ikutin caraku juga ya. Kalau Hmm, emang pengen sepresisi itu, bisa datang aja, mending saranku datang hmm. ke toko bukunya Lebih langsung, puas juga sih lebih yang puas. sesuai kemauan Tapi ya kita. tadi ya, karena kan di Indonesia kan kita kan ngejar diskon ya, Mbak. Iya, iya Karena di betul-betul. online shop Emang itu sih. lebih diskon banget gitu. Cuma ya ada plus minusnya lah. Kalau kalian kerja Hmm. diskon ya pasti produk bukunya pun juga random juga dapatnya gitu. Lanjut pertanyaan saja, Mbak, dari @haikal ngawur. Min, itu komiknya ada berapa halaman? Pertanyaan macam apa ini? Mungkin Komik yang gini ya. volume satu ini, Ya, ini kan ini band up jadi 2 buku ya, Mbak. dua buku. Itu sekitar 484. Enggak 484. sekitar sih, memang 484 yang nomor satu ini. Bukan, Banyak satu. tapi nanti jumlah halamannya bisa beda-beda gak sih? Bisa berubah karena kan kita nggak tahu tuh setiap volume kan ininya beda-beda. Oh Dari volume iya. 3 dan 4 kan belum belum dilihat nih, belum jadi, Mm-mm, belum mm-mm, ininya belum di apa namanya, belum dijadiin satu sama sama mm-mm. percetakan kan, sama pracetaknya. Cetaknya. Jadi lebih nanti untuk memastikan kalau itu sama atau enggak ya Tapi setelah mayoritas mungkin nanti diproses. bukunya tuh di atas 400 terus ya, Mbak. Iya Karena betul. tebel Mm-mm. ngeliatnya juga, makanya bukunya juga segede ini Iya jadinya. betul. Lanjut, Mbak, dari pertanyaan @viro77. Tulisan efek di komik tetap dalam bahasa Jepang atau diganti bahasa Indonesia? Nah, itu pertanyaanku juga, Mbak. Aku sempat nge-review Mm-mm. baca sekilas, kenapa mungkin kalau kita kan sound effect Jepang itu nggak kita hapus ya, Mbak. Kita terjemahin kecil. Nah, sedangkan di komik Vagabond ini nggak ada terjemahannya. Kenapa, Ya Mbak? itu memang permintaan dari mangakanya ya, memang sama seperti Slam Dunk dia juga tidak Oh, ada Slam di. Dunk gitu juga ya berarti? Iya, Slam Dunk juga sama. Itu awalnya juga sebenarnya karena pas zaman dulu kan kita dimodif ya semua sound Mhm, effect, dan baru sound effect ada itu sekitar berapa tahun yang lalu lah mhm. gitu. Kita nggak ada yang Nggak ngapus, dihapus gitu kan. cuma diterjemahin kecil kan? Instrumen kecil. Nah itu cuma salah satu special treatmentnya untuk Vagabond itu yang tidak Mhm, boleh, makanya tidak memperbolehkan untuk merubah apapun dari mhm. sound efeknya ataupun yang kecil-kecilnya pun nggak boleh di retouch gitu, karena itu bagian Pantes. dari artnya mereka, artnya dia gitu. Mhm. Nah makanya karena itu ya sudah kita benar-benar tidak Ngubah gitu diberikan ya. tidak merubah dari yang Jadi pertama. kalau teman-teman nanti nanya, "Kenapa nggak ada terjemahan sound effect-nya?" Memang mangakanya minta itu, Iya. bukan ketinggalan. Bahkan ada awalnya dulu kids-nya itu nggak boleh, Oh iya? tulisan kecil itu nggak boleh. Tapi Heeh, terus karena kita sudah bilang kan, karena kalau untuk kids yang kecil-kecil itu heeh. yang kata-kata yang kecil-kecil yang di luar balon itu harus diterjemahkan biar Mhm. pembaca bisa paham gitu kan. Nah itu Nah, udah boleh yang itu. karena juga kita kan sebelum buku ini dicetak, kita harus approval naskah digital ke sana juga Iya kan. Nanti betul. dicek-cek lagi sama mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu kalimat atau sound effect yang emang nggak diterjemahin, itu emang permintaan mereka nggak diterjemahin, emang nggak boleh gitu Iya, loh. Biar seoriginal mungkin iya betul. gitu. Ada lagi nih, Mbak, ini pertanyaannya mungkin akumulasi dari banyak orang ya, Mbak. Untuk halaman warna di setiap volume ada berapa banyak, Mbak, kira-kira? Kalau
Standarnya 4 ya. Yang untuk yang ini volume Boindep 1 ini dia ada 4 halaman di depan aja. 8 halaman ya, 8 halaman. Kalau untuk yang volume berikutnya 4 halaman di depan dan 4 halaman di sisipan. Jadi halaman warnanya itu mengikuti data yang dikasih ke kita juga kan? Iya, misalnya ini salah satu komik aslinya ya. Mm-mm. Jadi kan ada 4 halaman di depan. Mm-mm. Nih. Nanti kita Nah, juga itu pasti menjadi naruhnya jadi di depan satu. juga. Iya, jadi sisipan. Jadi jatuhnya dia sisipan di tengah-tengahnya gitu. Terus ada halaman warna juga di tengah. Nah, kebetulan yang untuk volume Baidap 1 ini halaman warnanya cuma di volume 1 aja. Nah Volume itu 2-nya tidak ada. aku sempet kaget tuh Mbak pas baca bukunya kayak kok cuma di depan doang, berarti kan cuma cuma buku pertama dong yang ada halaman Iya, warna. Pas dicek lagi ternyata data digital yang volume 2 pun emang nggak halaman warna, cetakan iya yang lama betul pun nggak 8 halaman warna. halaman. Jadi kalau teman-teman nanya ada berapa banyak halaman warna ya sebenarnya ngikut dari cetakan yang lama. Iya, Halaman betul. warnanya di depan segitu ya segitu. Misalnya buku kedua ada halaman warna kita taruh halaman warna Betul. gitu. Nah, gitu sih Mbak kalau buat halaman warna ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi teman-teman ada yang tanya lagi? Banyak yang tanya soal bonus tiap volume. Nah, gimana Mbak? Bakal ada bonus-bonus? Kalau untuk ini, untuk cetakan pertama kita memberikan bookmark ya. Mm-mm. Bookmark seperti ini. Mm-mm. Wah iya ya oke. Eh, Jadi ya. nanti semua cetakan volume selanjutnya bakal ada bookmark terus, Ya, untuk semua khusus cetakan pertama. khusus cetakan pertama aja gitu. Mm-mm. Makanya buat teman-teman harus buru-buru ya kalau Heeh. semisal ada ini terbit terbit Mau volume berikutnya ngoleksi harus buru-buru ngambil yang cetakan yang pertama. pertama gitu. Kalau special offer? Special offer kita ada kemarin kita menyediakan keychain, Mm-mm. gantungan kunci itu nggak bawa lagi. Oh, gitu sih. Iya. Mungkin ada di sini kitchennya. Iya, nanti dilihat ya. Nah, itu khusus hanya untuk special offer aja karena kita nggak diperbolehkan bundling, Mm-mm. otomatis kita nggak bikin untuk dimasukkan dalam komiknya gitu. Cuma Mm-mm. hanya diperbolehkan untuk Tapi merchandise rencananya nanti special buat offer volume-volume aja. selanjutnya bakal ada special offer terus gak? Akan ada, Nah kan ada. akan disediakan Jadi ya, bisa bersiaplah. postcard, bisa apa, Jojo kreasinya. Tulis komen di bawah kalian special offer Ya suka maunya apa? keychain atau postcard atau poster gitu. Tulis di bawah nanti. Poster lumayan Biar gede. kita pertimbangkan. Nanti Iya kalau kita betul, keychain terus bosen min mau ini ya suka-suka kalian lah ya. betul betul. Oke, selanjutnya Mbak pertanyaan dari @regan AS. Kalau band up ini two in one nasib volume 37 gimana nih ya kan? Kapan selesai pre-order juga? Nah, mungkin yang terakhir dulu ya kalau pre-order Pre-ordernya udah tutup udah ya tutup ya ya guys. 30 April kemarin. Heeh. Jadi kalian harus ini selalu ngecek sosial media kita ya, Mm-mm. dari Twitter, dari Instagram, dan dari Mm-mm. mana aja kita apa aja sih? Banyak sih Mbak di mana-mana pasti ada Iya, tuh. jadi siapa cepat dia dapat lah pokoknya. Akan Karena tuh. itu cuma terbatas, kita cuma bikin nyetaknya cuma 500. Jadi kalau semisal teman-teman Tapi apakah eh, nanti ditambah Mbak yang kitchen itu? Kayaknya ditambah gak eh, sih? Aku nggak tahu sih. Itu ada urusan prolis ya teman-teman. Aku nggak tahu ada standarnya karena dapat kita apa enggak. dari ininya sesuai kontrak sih Mak itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita lewat waktu kita approval ke sana, kita harus Heeh. bilang berapa banyaknya gitu. Oh, jadi teman-teman mungkin mohon Jadi maaf dari sekarang. benar-benar Kalau misalnya teman-teman udah ngikut PO banyak gitu kan, terus oh kita udah dapat PO, udah ngikut PO kok nggak dapat kitchen karena teman-teman terlambat karena di kontraknya kita nulis 500 piece jadi, aja. jadi kalau semisal nanti ada permintaan lagi atau apa ya, kita harus tanya lagi sama Iya, produsernya, jadi kita kalau boleh misalnya menampik ada yang itu. nanya, Bin, kok aku udah PO nggak dapat kitchen gitu? Karena kita cuma nyetakin 500 dan kebetulan teman-teman yang ikut PO ya nggak kebagian. Jadi Ya, ya mudah-mudahan kebagian moga-moga sih. kebagian sih ya Doain karena aja. lumayan tuh kitchennya tuh Mbak, emas-emas. Emas-emas. Oke, selanjutnya dari pertanyaan, ini dari komentar-komentar. Oh, belum ada yang tadi belum dijawab Mbak. Sorry, sorry. Yang mana? Yang volume 37. Tadi kan ada yang nanya, ini kan di bind up, bukunya itu kan jadi dua volume gitu kan. Sedangkan volume terakhir yang terbit di luar itu volume 37. Nasibnya gimana tuh? Gitu. Nah, itu seperti yang kita diskusikan sama Jojo tadi kan, untuk yang volume 37 kita akan
bikin reguler ya. Itu Kalau sih baru misalnya, kemungkinan ya, ya, Mbak. heeh. Kita sih berharapnya, Karena ya kita coba tuh Jojo jelasin ininya. kita tuh berharapnya sebenarnya Hmm. nggak mau ngerusak si band up-nya itu loh. Kalau emang kita cuma dua volume dari awal sampai akhir kita dua volume terus ya, Mbak. Terus gimana nih nasib yang volume 37? Kita sih kalau berharap misalnya mengangkanya melanjutkan, alhamdulillah sekali. Iya. Kita bakal Kita naruh berdoa bersama-sama. berdoa bersama-sama gitu. Dan muncul nih volume 38, otomatis kita band up gitu kan. Heeh. Nah, nanti misalnya ini ada kemungkinan sampai volume terakhir nanti 18 atau volume 36 nanti yang regulernya kita udah cetak ulang yang versi band up atau volume 37 gimana. Ini baru rencana ya teman-teman. Mungkin untuk tidak merusak ke band up-nya tadi itu, bundle-nya tadi, kita mungkin akan nyetak versi regulernya aja. Karena kan Dengan ukuran yang sama ya otomatis ya. ini enggak deh, Mbak. Enggak ya? Mungkin cetakan kayak yang lama kayak gini yang biasa itu mungkin pakai book paper aja. Emang dari dulu book paper gak sih? Bukan koran. Paling karena kan bukunya udah langka juga sih ya, Mbak. Karena bukunya udah langka, kalau misalnya teman-teman emang sebegitu pengen ngikutin ceritanya, bisa belinya versi regulernya aja nanti kayak gitu. Tapi kalau untuk edisi collectible-nya ya kita tetap mempertahankan dua volume itu sih. Jadi ya kita berdoa bersama-sama agar lanjut komiknya. Kalau dari komik-komik roll gimana? Kalau dari negara-negara lain gimana mereka versinya? Ya sama sih Mbak, ada Sama tapi penerbit luar dia ada yang 3 in 1 masalahnya. Jadi dia bisa mencakup ketiga volume tersebut saat jadi satu beberapa, dan ada juga mungkin mereka cuma 2 volume juga atau 2,5 atau 1,5 volume, aku nggak tahu ya gimana cetakan mereka untuk mengakali agar semuanya bisa terbit. Tapi kalau karena kita di Indonesia itu formatnya bind up 2 volume, jadi itu tadi kita paling untuk volume terakhir ini baru kemungkinan tergantung keputusan nanti ya. Nanti kita diskusiin Diskusi lagi. Dibuat reguler aja. Masih jauh baru volume 1. Jangan khawatir. Jangan khawatir gitu, Bang. Tetap kayak kita nggak akan maunya sih nggak akan dibuat 3 in 1, tetap 2 in 1 aja gitu. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya, apa ada niatan cetak ulang judul dari Takeko Inoue lainnya kayak Real atau yang udah ketinggalan jauh? Dari redaksi gimana, Mbak? Oh ya, kalau Real itu sebenarnya udah terbit dari kayaknya sebelum saya ada di Alex deh. Udah lama banget. Dan itu kemarin saya udah dapat konfirmasi dari editornya kalau memang dari Jepangnya sendiri itu memang dia terbitnya lama sekali. Oh iya, karena kan kalau aku dengar baru dilanjutin juga sih mangakanya. Bahkan hiatus juga itu. Iya. Baru mau dilanjut lagi kalau nggak salah sama si senseinya. Oh iya. Iya. Setelah sekian lama. Iya. Makanya ada pembahasan gitu kayaknya abis Real Vagabond deh gitu. Makanya mungkin ya itu kan udah lama banget, dan itu pas masa-masa belum ada materi digital kan kita. Jadi untuk mencari lagi data-datanya mungkin ya harus. Tapi kemungkinan bakal dicetak ada gak? Atau dicetul nanti satu saat? Kita lihat dari Vagabond. Mungkin ya. Itu harus diskusi yang panjang. Sih. Karena ya itu termasuk karya yang masterpiece juga ya dari si senseinya. Betul. Lanjut dari @gbackspace, Ana ikut nanya nih, apakah editor sepanjang edit project Vagabond terkesima gak ngeliat artworknya? Gimana Mbak? Ya tentu saja. Tentu saja. Itu salah satu komik itu yang nilai benar-benar luar jualnya biasa itu. ya. Makanya saya dulu bersyukur banget dikasih kesempatan buat jadi editornya gitu. Karena dari awal saya ngelihat itu memang artnya itu memang lewat pakai tangan kan dia, benar-benar kayak lukisan gitu. Jadi sangat collectible banget, maksudnya bener-bener bagus lah ya. Kalau ditanya terkesima ya sangat. Aku pun sebagai ilustrator komik juga kayak sayang gitu ya kalau ini mau gambar dipotong. ini gambar bagus banget. Dia berapa lama kerjainnya? Setiap scene itu hidup gitu, sinematik banget. Jadi bener-bener. Itu juga tuh alasan kita kenapa ngebuat cetak ulang ini format bukunya agak besar gitu kan, karena ya biar puas dah tuh bacanya kalian gitu. Dan juga untuk Vagabond ini dia teksnya tuh nggak sebanyak komik biasanya. Dia lebih banyak gambarnya. Dia fokus ke ininya artnya itu. Betul. Ke image-nya. Kalau Naoki Urasawa kan suka banyak teksnya kan. Bisa dikasih di spill. Spill. Bisa spillnya juga. Nih spill sini Mbak nanti. Ya kayak misalnya kayak gini, salah ambil kayak satu spread sebesar gini. Ini semuanya cuma segitu. Lukisan tangan, gitu ya kan, jadi detail banget gitu. Jadi kalau ngoleksi ini emang benar-benar ngoleksi karya seni. Sebagus itu sih. Betul. Itulah kenapa
Itulah kenapa kita nggak boleh dihapus, ada sound effect itu nggak Iya boleh sih, karena dihapus gitu, si karena permintaan bagian dari dari mangakanya juga ya, betul. biar bikin original langsung dari source-nya gitu. Oke, selanjutnya nih. Ini pertanyaan mungkin banyak juga yang nanya ini ya Mbak. Kenapa sih halaman warnanya pakai art paper gitu loh? Mungkin dari redaksi dulu apa dari aku dulu? Aku bisa jawab dulu. Yang lebih paham kayaknya Nah, gimana? jadi gini teman-teman, ada plus minusnya kalau kita bikin halaman warna itu dari art paper dan book paper. Mungkin ini agak sedikit teknis ya Mbak. Kalau mungkin yang paling standarnya adalah kita pengen ngikutin cetakan lama dulu gitu loh. Cetakan dulu kan pakai art paper, jadi kita pengen ngikutin pakai format itu aja, benar-benar ngikutin cetakan lama. Kalau alasan teknisnya adalah proses cetak art paper dan book paper itu ada plus minus ya Mbak. Kalau art paper keunggulannya adalah warnanya itu lebih hidup, lebih Lebih keluar, muncul ya. lebih muncul. Kalau kertasnya tipis atau tebal itu bisa kita atur, kita mau pakai kertas apa gitu loh. Tapi penggunaan kertas art paper itu untuk halaman warna, apalagi Vagabond itu kan halaman warna bagus-bagus ya. Aku sih berharapnya kayak warnanya bisa lebih timbul gitu loh, satu itu. Kedua dari segi harga Mbak. Jadi kalau art paper itu dan book paper itu harganya itu berbeda. Berbeda itu bukan karena jenis kertas tapi dari proses cetaknya. Oh iya, iya. Kalau art paper itu, jadi teman-teman kalau teman-teman tahu art paper itu kita tuh proses nyetaknya tuh kalau aku dengar dari percetakan dia tuh metodenya sisipan. Jadi kita tuh nyetak si buku yang hitam putih dan di kertas warna itu berbeda mesin cetaknya. Iya betul. Nah, ketika itu udah selesai dicetak, itu tuh ada biaya sisipan, Mbak. Jadi orang itu menyisipkan sesuai halamannya, gimana dan di mana. Jadi kayak oh ini halaman pertama taruh di halaman pertama. Itu loh, kita harus bayar itunya. Dan itu bisa bisa dibilang lebih murah juga hitungannya. Nah, kalau pakai kertas book paper halaman warna, itu dihitungnya per katern, Mbak. Jadi misalnya Vagabond ini halaman warnanya tuh di awalnya itu cuma 8 halaman warna. Sedangkan satu katern itu istilahnya tuh kayak gini Mbak. Ada satu kertas lembaran gede, nanti itu dicetak sesuai halaman urutan layout dari percetakannya. Nanti itu dilipat-lipat, jadi satu katern itu nanti bakal dipotong gitu, jadi halamannya gitu loh. Nah, satu katern itu biasanya itu sekitar 32 32 halaman, ya, 32 kelipatan 8 kelipatan ya. 8. Nah, kalau misalnya buku itu dicetak halaman warna hanya 8 halaman warna di awal, berarti mesin cetak yang digunakan adalah mesin cetak halaman warna untuk kertas book paper. Tapi karena satu katernnya 32 halaman, jadi Sisanya banyak banget sisanya ya. kita harus bayar sisanya itu hitungan halaman warna. Jadi kayak kalau teman-teman bilang, kenapa nggak cetak book paper? Ya salah satunya itu. Bayangin, cuma ada 8 halaman warna, tapi kita dari penerbit harus bayar itu 32 halaman. Ya, Padahal cuma hitam nanti putih. otomatis dibebankannya ke harga Harganya, jualnya betul. gitu. Karena itu tadi kan tujuanku kan pengen ngepapas banget tuh si harga jualnya. Jadi salah satu tekniknya ya dengan mengurangi hal-hal kayak gitu loh Mbak. Jadi aku mikirnya udahlah pakai art paper juga oke, masih oke. Dan kita lebih tebelin aja kertasnya gitu loh agar lebih enak dan bagus dibaca. Dan toh juga terbitan yang lama juga masih pakai art paper. Jadi ya tinggal kayak kira teman-teman aja pandangan kayak mending pakai book paper harga naik atau pakai art Iya. paper harganya stabil Tapi kayak art gitu. paper juga bagus kok, warnanya muncul gitu lebih Tapi bersih kalau ngeliat gitu. dari kasus ya Mbak, mungkin gitu banyak orang bilang art paper itu lengket. Mungkin itu tergantung penyimpanannya aja kali ya. Karena beberapa cetakan memang suka lengket sih Mbak kalau pakai art paper gitu. Tapi semoga aman gitu. Dan book paper juga tadi lebih klasik dan warnanya emang nggak. Warnanya bukannya turun ya kalau Tapi pakai book klasik Mbak. paper? Jujur kalau aku disuruh milih antara book paper dan art paper, aku sendiri prepare book paper. Tapi ngelihat biaya produksinya yang lumayan. Kecuali kalau misalnya kayak Dragon Ball ya. Dragon Ball kan tuh full book paper dan dia halaman warnanya banyak. Kita nggak rugi-rugi banget, kita harus bayar halaman warna. It's okay gitu. Tapi kalau Vagabond yang halamannya cuma dikit-dikit kayak misalnya Centuribo juga sama tuh. Kita harus bayar lebih. Makanya kenapa Centuribo tuh harganya naik ya salah satu itu juga faktornya gitu. Oke, kayaknya semua pertanyaan tuh sudah dijawab ya. Ini penutupan ya Mbak nih. Kira-kira ada spill-spill atau yang mau disampaikan oleh editornya? Spill apa nih? Apa aja, Komik. entah tuh project atau kedepannya special offer atau apalah gitu. Special offer ya, kita lagi mempersiapkan special offer untuk Dragon Ball Ultimate. Kita Oh ya? lagi ya, Oke. nanti kita lagi mempersiapkan itu untuk masuknya apa ya, Juli ya. Juli. Terus ada judul baru juga
dari Mhm. saya yang cuma 2 volume. Mhm. Itu juga akan ada special offer juga dan itu terbitnya Juni ya. Juni gitu, Ah. sedang dipersiapkan. Terus apa lagi ya? Iya Mbak, kira-kira volume 2 terbit kapan? Oh ya, Itu pertanyaan sejuta man. Volume 1 belum terbit udah ditanyain, kapan volume 2 ya Min? Hei kamu. kita mempersiapkan sih 2 bulan ya. Semoga Semoga rencananya. karena prosesnya juga agak lama untuk penggabungan Karena kita harus volume ini. nyari data juga ya Ya, Mbak. nyari data juga. Heeh. Kalau semisal lancar ya per 2 bulan. Mhm. Berarti 2 bulan berarti bulan apa tuh? Ini udah terbit di Mei, Juni, Juli. Juli. Ya, doain aja semuanya lancar. Ngelancar. Covernya udah Kebetulan saya sudah covernya udah bikin bisa volume 3. sampai volume 3. Jadi kalau bisa nih ntar ditayangin nih masih spill warna. eksklusif di konten ini 3 cover Vagabond Band Up sudah dibuat. Udah dibuat, Jadi tinggal ngurusin isinya aja tinggal ya. ngurusin isinya nanti. Semangat Mbak editornya. Semangat. Oke, itu aja Mbak, ada lagi? Apalagi ya? Ya cuma itu aja sih buat teman-teman kalau misal kalian berminat buat beli, nanti ini masuk ke STO 2 Mei ya untuk di toko buku. Jadi cepet-cepet beli aja karena kalau misal sampai ada cetak ulang lagi kalian bisa nggak dapet apa namanya bookmarknya. Heeh. Tapi ini aja sih Mbak, aku dapat info-info aja sih gitu. Kayak karena ini cetakan pertama juga belum ada di toko dan harus dicetak lagi. Katanya sih ya bookmarknya untuk cetakan kedua tuh masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi ya teman-teman kayak masih aman lah. Berarti kalian beruntung untuk volume 1. Iya, unyu volume 1. Sebagai itu aja lah makanya belum ada di toko ibaratnya kayak gitu. Karena kita nggak tahu ternyata tanggapan pembaca banyak ya. Awalnya kan kita cuma nyoba-nyoba aja gitu. Tapi resikonya tadi misalnya di awalnya di rencana di minggu kedua ada agak besar kemungkinan kalau teman-teman di minggu kedua nggak ada di toko, minggu ketiga baru ada. Karena itu udah cetakan yang kedua. Tapi tetap aja bookmarknya katanya sih masih ada ya. Katanya masih ada ya. Dengar-dengar gitu. Iya, mudah-mudahan. Sebagai bentuk ini komik aku udah kita kasih aja gitu. Ntar lihat deh kontraknya bisa gak? Bisa lah kayaknya. Satu ya. Hitungnya 1 nanti. Gitu. Itu aja Mbak, ada lagi? Yaudah, itu aja. Oke. Buat teman-teman yang pengen ngoleksi Vagabond tadi tinggal dibeli aja dan koleksinya semoga juga lancar. Dari kita juga persiapannya juga udah cukup matang ya Mbak. Bahkan kita udah nyiapin spine sampai habis. Iya. Approval juga cover udah nyampe 5, mungkin aku juga udah nyiapin cover juga. Dan udah persiapan udah panjang banget. Semoga hasil cetakan juga oke, aman dan sesuai dengan ekspektasi kita semua ya Mbak. Jadi kalaupun jualannya laku, kita senang, kalian senang, semua senang. Semua bahagia. Semua bahagia. Ya gitulah. Oke, terima kasih Mbak Niken atas kunjungannya. Terima kasih semua teman-teman. Sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya. Bye-bye.